Oke, kita masuk ke dalam yang berikut ya. Kita akan cepat. Sebelum kita mengerti Mesias, kita perlu mengerti bahwa kita perlu mengerti Tuhan, agendanya Tuhan itu apa. Kenapa perlu ada Mesias? Dengan mengerti Tuhan, kita bisa mengerti Mesias, seperti itu ya. Kita mau dengan secepat dan sekilas, kita mau melihat asal muasalnya kenapa Tuhan ketika Tuhan membuat bumi. Kita mau melihat sifatnya Tuhan yang paling penting di sini. Kejadian 1 ayat 2. Di sini dikatakan begini. Ve'aretz hatayata tehu vavohu. Tehu vavohu itu dalam bahasa Ibrani Kejadian 1 ayat 2 adalah bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Tohu vavohu itu di dalam LAI dibilangnya adalah belum berbentuk dan kosong. Artinya bumi sudah ada atau belum ya? Sudah ada dong. Kalau belum berbentuk berarti sudah ada dong. Cuman belum ada bentuk gitu kan. Harusnya gitu kan. Oke, berarti ada satu hal, ini bukan penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Benar nggak? Soalnya dia bilang bumi sudah berbentuk. Betul nggak? Oke, kita mau lanjutkan juga. Apa artinya tohu vavohu? Di dalam Yeremia 4 ayat 23 ditulis begini. Yeremia itu melihat satu penglihatan ketika itu. Penglihatannya adalah dia melihat Yerusalem itu hancur. Yerusalem hancur, ini adalah ketika ada pembuangan, nanti dia melihat menubuat dari pembuangan Yerusalem dari Israel. Dan dia melihat ini Yerusalem itu hancur, dimakan dilalap api dan pokoknya jadi reruntuhan. Terus kita tahu ya kalau reruntuhan itu semuanya bercampur-campur jadi pasir, jadi apa segala macam. Dan dia mengatakan bahwa aku melihat pada bumi ternyata campur baur dan kosong. Campur dan baur dan kosong dalam bahasa Ibrani adalah tohu vavohu. Kalau di Kejadian 1 tadi LAI menerjemahkan apa? Belum berbentuk dan kosong. Ya. Tapi tohu vavohu sebenarnya memberikan ini belum berbentuk dan kosong itu memang benar artinya apa penerjemahannya. Tapi tohu vavohu itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar tidak berbentuk dan kosong. Ada unsur campur baurnya. Kita lihat lagi di ayat Yesaya 3:4. Yesaya pun melihat nubuat yang sama, melihat penglihatan yang sama tentang masa depan Yerusalem yang hancur ketika itu. Dia mengatakan siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya itu naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tohu vavohu. Tepat menurut rencananya. Sekali lagi ini tohu vavohu diterjemahkan dengan campur baur dan kosong. Nanti kita akan bahas kenapa kata ini tohu vavohu sangat penting ya kan. Ini sangat penting, ini harus dimengerti. Arti dari tohu vavohu adalah tidak jelas, tidak dapat dibedakan, tidak dapat diurai, tercampur aduk, berantakan, tidak definisi, seperti gumpalan berisi macam-macam barang yang saling terjerat dan kusut. Ada satu rabi yang menjelaskan seperti ini. Kalau kita melihat sesuatu yang tohu vavohu, kalau kita lihat perhatikan, sekilas dia ada warnanya. Tapi kalau kita perhatiin lagi, kok nggak ada warnanya? Sekilas dia ada bentuk. Gumpalan itu berbentuk nggak? Berbentuk, bulat, ya kan? Atau apalah gitu kan. Gumpalan itu punya bentuk. Tapi kalau tohu vavohu diperhatiin lagi, kayaknya nggak ada bentuknya. Kalau dipegang rasanya kok dingin, tapi kalau diperhatiin lagi kayaknya panas. Jadi nggak jelas. Ini definisinya apa gitu? Kacau balau, betul. Jadi ada kacau balau, ada tidak terurai. Kalau misalnya kamar anak laki-laki gitu yang berantakan, nah itu kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih parah dari itu. Karena apa? Dikatakan bahwa barang itu saling terjerat dan kusut, saling menjadi satu. Nggak jelas ini kursi atau meja karena jadi satu. Ini nggak jelas nih binatang atau orang karena jadi satu. Itu tohu vavohu. Tohu vavohu itu segala sesuatu mencampur jadi satu. Nggak ada definisi yang jelas. Kurang lebih bingung nggak? Kalau sudah cukup bingung, itu berarti tohu vavohu, benar. Seperti itu memang maksud saya. Jadi benar-benar nggak ada. Kayak misalnya ini ya, kursi ini atau tembok ini nih, pintu ini, kusen ini nih warnanya apa?
putih. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada warna, ya nggak sih? Tapi tohu wabohu itu tidak punya warna, tidak punya warna, dan semua warna ada sekaligus. Tohu itu bingung dan memusingkan dan tidak terurai, tidak punya definisi. Itu adalah tohu wabohu. Ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan, kita berpikir, bangsa-bangsa berpikir, pola pikir Barat atau pola pikir Yunani adalah waktu kita menciptakan ada ruang yang kosong, setelah itu abrakadabra terus jadi sesuatu, ya kan seperti itu kan rasanya kalau menciptakan. Kalau kita membayangkan kata menciptakan, yang kita pikirkan apa? Kita pikirkan ada ruangan yang kosong, terus Tuhan menciptakan sehingga ruangan yang kosong itu terisi, betul nggak? Ya kan, yang kita pikirkan seperti itu kan. Tapi kalau kita mengatakan di dalam bahasa Ibrani bara artinya tuh dia menciptakan, tuh bara Elohim atau Elohim yang menciptakan. Artinya adalah waktu orang Yahudi bilang bara, yang dia pikirkan bukan seperti yang kita pikirkan dengan kata menciptakan. Yang dia pikirkan adalah barang itu sudah ada, space itu sudah penuh, ruangan itu sudah penuh. Ketika dia membara, artinya menciptakan dalam bahasa Ibrani, dia membara, yang terjadi adalah space yang penuh itu dikasih space lagi. Jadi dikosongkan, bukan dikosongkan, tapi dikasih celah sedikit supaya bisa ada tempat bagi sesuatu yang punya definisi. Bingung nggak? Ulang ya. Kalau menciptakan di dalam pikiran bangsa-bangsa, menciptakan itu seperti ini. Ada ruangan yang kosong, saya menciptakan, maka sesuatu yang kosong itu jadi ada isinya, betul? Itu menciptakan pola bangsa-bangsa. Tapi kalau kita bilang bara, menciptakan dalam bahasa Ibrani, konsepnya begini, itu ruangan penuh, sudah penuh, tidak ada ruang lagi. Ketika Tuhan bara, dia menciptakan sebuah ruang di dalam ruang yang penuh itu, supaya ada tempat bagi sesuatu yang punya definisi. Ngerti nggak? Kita akan melihat contohnya ketika dia nanti menciptakan isi bumi dan alam semesta. Gitu kan? Jadi itu bara, semua ruang terisi, semua ruang terisi penuh, ruang yang kosong diciptakan untuk memberi tempat bagi segala sesuatu yang punya definisi yang jelas. Lanjut. Ini saya kasih contoh. Contohnya adalah seperti ini. Di hari pertama, dia menciptakan apa? Terang, betul? Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dia bukan sekedar menciptakan terang. Dia menciptakan ruang supaya sesuatu yang terdefinisi bisa ada tempatnya. Yang dia lakukan adalah di Kejadian 1 ayat 4, Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ingat bahwa sebelumnya adalah tohu wabohu, semuanya tercampur baur. Terang dan gelap menjadi satu, nggak jelas. Terang iya, gelap iya. Kayaknya terang deh, begitu diperhatiin enggak, gelap. Jadi nggak jelas, tidak ada definisi. Ketika hari pertama, yang Tuhan pertama kali lakukan adalah dia memisahkan terang dan dia memisahkan gelap. Ibaratnya kita masuk ke kamarnya anak kecil yang berantakan, kita diurai-urai, kita beresin, kita kategoriin. Oh ini terang, ini gelap sebelah sini, paham nggak? Atau kayak benang yang kusut kita urai satu-satu. Oh ini terang, oh ini merah sebelah sini, ini hijau sebelah sini. Paham nggak maksudnya? Hari pertama yang dia lakukan adalah dia memisahkan terang dari gelap. Hari kedua dia menciptakan apa? Dia memisahkan apa? Air. Dia memisahkan air di bawah cakrawala dan air yang di atas. Air itu adalah dia bilang cakrawala, tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani adalah rakia. Rakia itu suatu wadah tempat kehidupan itu muncul. Jadi yang air yang di atas itu suatu tempat di mana kehidupan roh yang muncul, yang alam-alam roh itu, dan di bawah itu adalah rakia itu wadah di mana muncul kehidupan yang ada di bumi ini, di dunia fisik, itu maksudnya. Tapi yang dia melakukan adalah dia memisahkan antara roh, dia memisahkan antara fisik, dia memisahkan air yang di atas dan dia memisahkan air yang di bawah. Langsung lanjut. Sekali lagi dia memisahkan apa? Lautan hari ketiga dan daratan. Dia memisahkan lautan dan daratan. Sekali lagi dia mengurai lagi. Hari keempat, Tuhan memisahkan apa? Dia menciptakan apa ya hari keempat ya? Ya matahari dan bulan, benar nggak?
Yang dia lakukan adalah apa? Dia memisahkan siang dari malam. Kalau kita baca, kita bisa melihat seperti itu. Dia memisahkan siang dan malam. Dari tohu vavohu, siang dan malam itu tercampur baur, akhirnya diurai satu-satu. Dikasih definisi. Lanjut, hari keempat, hari kelima. Kata kuncinya adalah berkembang biaklah. Dia mengatakan semua binatang-binatang itu akhirnya merayap di daratan, di tempat yang kering itu, ya kan? Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Apa yang dipisahkan di situ? Yang dipisahkan adalah bayi-bayi makhluk hidup dipisah dari induknya. Ini sebenarnya ada nubuatan yang jauh lebih dalam daripada ini, tapi kita mau sekilas dulu, nanti kita bahas. Terus Adam, hari ke-6 yang dipisahkan apa? Di dalam konsep Tanakh, ini nanti kita bisa baca di dalam Kejadian, tapi lihatnya harus bahasa Ibraninya. Kejadian 5 ayat 2 dan Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Kata Adam di dalam 2 ayat ini dibilangnya Ha-Adam, bukan Adam ya. Ha-Adam itu artinya seperti apa ya, kayak sang Adam. Ada satu makhluk yang bernama sang Adam di situ. Dan sang Adam ini sebenarnya adalah satu makhluk yang punya 2 jenis kelamin. Kalau dilihat dari Kejadian 5 ayat 2, di situ bukan dibilang Tuhan menciptakan wanita dan laki-laki. Yang diciptakan adalah dia menciptakan Ha-Adam, satu manusia, yang dua-duanya yang maskulin juga dan feminin juga. Yang kata yang dipakai adalah itu. Dia nggak memakai kata ish dan isha, yaitu wanita dan laki-laki, laki-laki dan wanita, pria dan wanita. Dia nggak memakai kata itu. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani menunjukkan feminin dan maskulin. Artinya Ha-Adam ini adalah satu makhluk yang campuran. Kemudian baru di hari ke-6, yang dia lakukan adalah si Ha-Adam dipisah antara si maskulinnya dan yang femininnya. Yang maskulin tetap dikasih nama Adam, yang feminin dikasih nama oleh Adam, namanya siapa? Hawa. Ngerti nggak? Jadi sekali lagi yang Tuhan lakukan, dia bukan segera menciptakan Adamnya, dia menciptakan manusianya, dia juga memisahkan sesuatu dari sesuatu yang tohu vavohu. Dari sesuatu yang tadinya tercampur baur, tidak punya definisi. Seluruh penciptaan itu seperti itu. Hari ke-7 kira-kira yang dia pisahkan apa? Apa yang dipisahkan? Betul, yang dipisahkan adalah hari Syabat dengan semua hari yang lain. Itu yang dipisahkan. Tuhan memisahkan Syabat dari hari-hari yang lain. Dia memisahkan satu hari yang kudus. Dipisahkan dari hari-hari yang lain. Kata kudus, ingat apa artinya? Kudus bukan berarti suci. Artinya apa? Dipisahkan. Itu sebabnya dia bilang, kuduskanlah hari Syabat. Yang dimaksudkan adalah pisahkanlah hari Syabat. Kalau biasanya kamu nonton TV seharian, hari Sabtu bikinlah sesuatu yang berbeda. Intinya itu, kamu harus pisahkan. Gitu. Pisahkan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Pisahkan itu menjadi sesuatu yang lebih naik, lebih elevated, lebih tinggi gitu. Dan seluruh proses penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu bukan sekedar menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang dia lakukan adalah bumi itu ada, segala sesuatu sudah ada, tapi yang dia lakukan adalah apa? Dia mengurai-urai segala sesuatu. Dia urai, dia kasih definisi yang tepat, yang akurat. Satu definisi saja. Kalau laki-laki, laki-laki. Wanita, wanita. Kalau ada laki-laki yang punya payudara misalnya, itu apa namanya? Tohu vavohu. Betul nggak? Itu campuran, nggak jelas gitu loh. Itu masih zaman dahulu kala, zaman sebelum penciptaan. Paham nggak maksudnya? Oke, perhatikan bahwa di seluruh Taurat ya, seluruh hukum Taurat itu yang dilakukan, ya isi seluruh perintah itu adalah ini. Jadilah kudus karena aku, ingat kata kudus bukan berarti suci tapi terpisah. Seluruh inti Torah, seluruh inti hukum Taurat itu adalah Tuhan mau memberikan kita cara untuk meneruskan dia punya penciptaan. Dia udah mulai penciptaan selama 7 hari. Sekarang penciptaan tetap berjalan. Ini urusan kamu, ini bagian kamu. Saya kasih Torah, ini bagian kamu. Bisa pisahkanlah. Dia bilang kudus, jadilah kudus karena aku kudus. Pisahkanlah dirimu karena aku terpisah, aku memisahkan diri.
Jadi bayangkan gini, kalau Tuhan sendiri mau memisah-misahkan, dia menciptakan dengan cara memisahkan, ya, memisahkan, mengurai Syabat, mengurai ini, mengurai binatang-binatang yang mana yang boleh dimakan, yang mana tidak boleh dimakan, ya kan? Perhatikan bahwa seluruh hukum Taurat itu selalu seperti itu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan pakai ini, jangan pakai itu. Pernah baca nggak? Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang gini, jangan pakai ini, yang ini nih nggak boleh dipakai, menorah ini nggak boleh pakai untuk sembarangan, harus pakai yang ini. Kenapa selalu ada perintah-perintah itu? Perintah-perintah itu sangat penting karena itu bagian dari seluruh penciptaan tersebut. Bagian untuk memisah-misahkan, bagian untuk mengurai apa yang tadinya tohu bovohu. Paham nggak? Sekarang kita ngerti, Tuhan itu sangat tertarik dengan memisah-misahkan, betul nggak? Sejak hari penciptaan, yang dia mau adalah Tuhan pisahkan semuanya. Segala sesuatu harus terpisah, segala sesuatu harus punya definisi yang jelas. Di sini saya tulis, misalnya ada sesuatu yang baik. Lebih baik kamu jadi baik atau jahat. Tetapi kalau kamu serigala berbulu domba, itu adalah tohu bovohu. Iya toh? Bagi Tuhan itu najis. Itu tamei. Lebih baik kamu punya kebenaran atau kamu fasik, orang fasik. Tapi kalau kamu fasik ngaku-ngaku benar, itu tohu bovohu. Lebih baik kamu putih atau lebih baik kamu hitam. Kalau kamu abu-abu berarti apa, saudara? Lebih baik kamu kudus atau lebih baik kamu berdosa? Kalau kamu munafik berarti? Perhatikan bahwa yang Tuhan tidak suka adalah segala sesuatu yang dicampur-campur. Perhatikan juga ya, saya nggak tulis ayatnya di sini, tapi nanti dibaca di rumah, di Imamat 12, di Imamat antara 12, 13, 14 itu mengenai hukum tentang orang yang sakit kusta. Ya kan? Sebenarnya bukan kusta, tapi saya akan pakai istilah LAI, kusta. Di situ dikatakan begini, kalau orang sakit kusta, kustanya penuh, dia bersih, tidak ada kusta sama sekali, dia itu berarti tahir. Ya toh? Tapi kalau orang yang sakit kusta dan kustanya itu penuh, memenuhi dan tidak ada satupun yang sehat, itu pun tahir. Tapi giliran katanya ini orang setengah kusta, setengah enggak kusta, jadi ada bagian yang sembuh dan ada yang bagian yang memang tidak sakit, tapi ada bagian yang kena kusta. Itu justru najis. Perhatikan, baca sendiri nanti di pasal 12, 13, 14 di kitab Imamat, itu tentang kusta semua. Di situ dijelaskan baik-baik, yang mana si imam itu akan melihat orang yang lagi sakit itu, dia ngecek, ini kustanya seberapa. Kalau sampai memenuhi seluruh badan, sama sekali nggak ada bagi kulit yang sehat, itu berarti dia tahir. Dia itu justru tahir, baca sendiri di rumah. Kalau dia setengah-setengah, justru itu najis. Baca juga begini, ada satu hukum dibilang begini, tidak boleh pakai baju kain lenan, terus digabung dijahit dengan kain bulu domba. Kenapa nggak boleh? Karena itu tohu bovohu, campur-campur. Di situ juga dikatakan seperti itu. Kalau kita mau menanam kebun anggur, nggak boleh pakai kebun anggur yang jenis A, benih A dicampur dengan benih B, harus pisah. Kenapa? Tohu. Segala sesuatu dalam Torah kalau kita perhatiin satu-satu, kita akan merhatiin bahwa ini sebenarnya Tuhan memisah-misahkan. Jangan makan daging dengan susu. Sampai sekarang orang Yahudi itu memisah-misahkan supaya tidak melakukan kesalahan. Yang dilakukan adalah ada tempat-tempat makan, tempat-tempat kayak piring atau pisau untuk daging khusus dan tempat-tempat untuk makan misalnya susu. Misalnya sereal gitu kan, terus kalau makanan-makanan mereka kan suka ada yang dikasih susu, lasagna misalnya atau apa. Semua yang pakai susu ditaruh di sana, semua yang untuk dipakai untuk daging ditaruh di sana. Tuhan tuh punya spirit ya, punya semangat untuk memisah-misahkan seperti itu, dikategorikan secara jelas. Tuhan nggak suka yang campur-campur, itu dia nggak doyan. Dia nggak doyan. Dia nggak suka, itu bukan tipenya dia, itu bukan sifatnya dia. Sekarang kita ngerti nggak bahwa Tuhan seperti itu? Oleh karena itu, masuk akal nggak kalau kita bisa melihat seperti ini? Kalau kita mau jadi pria, jadilah pria. Kalau mau jadi wanita, jadilah wanita. Kalau she-male atau ladyboy itu apa? Tohu bovohu, terima kasih. Saya mau mendengar kata itu ya.
Kalau ada kamu makhluk laut, jadilah makhluk laut. Kalau enggak, jadi makhluk darat. Tapi kalau kamu kura-kura, atau kepiting, atau kodok, atau katak, itu apa? Itu sebabnya kita nggak boleh makan kodok. Itu sebabnya kita nggak boleh makan makanan, binatang-binatang yang hidup di dua dunia. Dua alam. Kepiting nggak boleh, semua nggak boleh. Kalau masalah enak, masalah beda. Enak pasti enak, tapi masalah boleh enggak. Ya. Kalau kamu ikan, silakan jadi ikan. Kalau kamu manusia, silakan jadi manusia. Tapi kalau kamu putri duyung berarti tohu wabohu. Paham ya? Tapi ada satu hal lagi. Kalau kamu manusia, manusialah. Kalau kamu Tuhan, Tuhanlah. Kalau kamu campur berarti hati-hati saudara. Kalau ada orang Kristen misalnya datang kepada orang Yahudi mengajarkan bahwa Tuhan masuk ke dalam dunia itu sebagai daging gitu ya, artinya, atau dia adalah manusia Tuhan, manusia juga Tuhan juga. Orang Yahudi langsung tolak. Kenapa tolak? Dari kejadian satu aja udah nggak nyambung. Paham nggak maksudnya? Itu sebabnya. Kenapa Rabbi Singer kemarin kita belajar bahwa kalau memang ada kamu menyembah Tuhan, oke, tapi kalau kamu menambah sesuatu di sampingnya, itu seperti suami istri, terus istrinya selingkuh. Kita sekarang mengerti kenapa. Sekarang kita mengerti kenapa orang Yahudi tidak akan mungkin membungkuk di hadapan satu makhluk yang katanya Tuhan juga, tetapi manusia juga. Karena itu adalah tohu wabohu. Itu big no bagi orang Yahudi. Karena kejadian satu pun udah dilanggar. Nggak usah cari-cari nubuatan Mesias gitu. Kalau ada Mesias yang seperti itu, ini udah salah. Udah nggak nyambung. Itu sebabnya kenapa ada penolakan seperti itu, paham? Oke. Nah, proses restorasi. Jadi gini, proses penciptaan itu sebenarnya adalah mengurai. Dia memilah-milah, memisah-misahkan. Kita udah bahas itu semua kan? Jadi seluruh restorasi dari kondisi tohu wabohu itu dimulai oleh Tuhan, terus diteruskan, ada bukunya, kitabnya, dan dikasih kepada Abraham, dan diteruskan kepada Ishak, kepada dan seterusnya, dan seterusnya. Hukum Taurat itu sebenarnya adalah cara kita untuk meneruskan penciptaan itu. Oleh sebab itu, kalau misalnya bangsa Yahudi disuruh menguruskan Syabat, tapi ternyata dia tidak menguruskan Syabat, dia sebenarnya bukan melanggar hukum saja, tapi dia sedang melawan proses penciptaan yang Tuhan udah mulai. Paham nggak maksudnya? Karena dia udah mulai penciptaan tersebut, dan sekarang kita mulai melanggar, itu jadi seperti balikin lagi kepada, bisa ya mengerti ya? Itu sebabnya kalau orang Yahudi sudah dikasih tahu begini, dan udah mengerti bahwa dia itu harus memisah-misahkan, tapi ternyata dia tidak memisah-misahkan, sama aja dia sebenarnya bukan hanya melanggar Taurat, jauh lebih dalam. Dia sedang melawan proses penciptaan Tuhan sendiri. Tuhan sedang ke arah sana, si Yahudi ini ke sana. Balik ke masa sebelum penciptaan. Oke? Ya. Ada satu kata-kata yang mengatakan begini, dia yang melibatkan dirinya di dalam Taurat atau di dalam ketaatannya melaksanakan Taurat dan pelajarannya gitu ya, sebenarnya melibatkan dirinya di dalam pembangunan dunia. Kata ini, Bnei Elohim, ini kalau dikompresi, disingkat atau dikompresi dijadiin satu, itu menjadi bonim. Bnei Elohim artinya apa ya bahasa Indonesia? Bnei itu apa? Anak. Elohim apa? Tuhan. Anak Tuhan. Orang-orang yang mengaku anak Tuhan seharusnya menjadi bonim juga. Bonim itu artinya apa? Pembangun. Orang builder. Builder itu apa ya bahasa Indonesia ya Pak ya? Orang-orang yang bekerja untuk membangun. Kalau kita ngaku anak Tuhan, sebenarnya kita ini harusnya konsisten dengan bonim. Kita ini ikut membangun seperti Tuhan membangun alam semesta ini. Seharusnya seperti itu. Kalau kita ngaku anak Tuhan, tapi ternyata kita melawan, itu nggak nyambung. Paham nggak? Anak Tuhan itu bukan cuma sekedar gelar yang ditaruh, selesai disebut-sebut. Enggak. Anak Tuhan itu gelar yang menunjukkan seperti apa Tuhan itu. Kalau Tuhan itu menciptakan dengan cara mengurai-urai,
Harusnya anak Tuhan juga menciptakan dengan cara ikut mengurai-urai, paham nggak? Ikut memisah-misahkan, ikut membeda-bedakan gitu loh. Itu bonim. Tuhan membangun alam semesta, bonim, anak Tuhan itu juga membangun alam semesta di dunia ini. Kira-kira paham ya? Dengan mentaati Taurat, anak-anak Elohim itu sebenarnya sedang membangun dunia, meneruskan pekerjaan Bapa mereka. Bnei Elohim, kompresinya menjadi bonim. Ya, ini kita ingat ya bahwa kadosh atau itu bukan berarti suci, tetapi terpisah. Oh ya, ini ada satu hal. Kalau kita bilang Roh Kudus, itu bukan roh suci, saudara. Roh apa? Roh yang membuat kita mampu untuk memisah-misahkan. Kalau kita bilang kita punya Roh Kudus tapi tetap makan babi saja, itu bukan Roh Kudus kayaknya. Karena Roh Kudus adalah roh yang memisah-misahkan. Roh yang memberikan kita kemampuan untuk bisa ngikutin cara penciptaan Tuhan dan memisah-misahkan. Ini yang berbeda, sangat berbeda begini. Bangsa-bangsa mengajarkan misalnya tanda dari seseorang itu punya Roh Kudus adalah dia itu bisa bahasa roh ya, atau apa lagi ya, ya kayak gitu, penyembuhan ya kan. Tapi Tanakh itu tidak mengajarkan seperti itu. Ingat nggak waktu Musa itu disuruh memberikan tugas kepada 2 orang untuk membangun kemah suci, ya nggak? Namanya siapa, ingat nggak? Bezalel sama kemarin ya Oliav. Si 2 orang ini diberikan oleh Tuhan, dikatakan di dalam Ulangan berapa ya, saya lupa. Tuhan bilang begini, aku sudah memberikan kepada mereka Roh Kudusku, rohku, sehingga mereka itu punya hikmat, dia punya pengertian, dan punya pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia LAI dibilangnya dia punya skill, kemampuan. Sebenarnya bukan kemampuan, tapi hokmah. Hokmah itu hikmat. Hikmat, yes. Jadi ketika roh Tuhan dikasih ke Bezalel, efeknya adalah ketika dia penuh dengan roh Tuhan, efeknya dia bukan bisa bahasa roh. Efeknya adalah dia punya hikmat, dia punya pengertian, dia punya pengetahuan. Efeknya adalah dia punya kemampuan itu sehingga dia tahu bagaimana cara bikin mishkan itu, kemah suci itu, untuk bisa memisah-misahkan sesuai dengan yang standarnya Tuhan, yang mana yang najis, yang mana yang gak najis. Paham gak? Dan satu hal lagi gini, ingat gak ketika Daniel itu, Yusuf dulu. Yusuf itu dia datang ke hadapan Firaun dan dia bilang begini, dia menerjemahkan mimpinya Firaun ya. Terus dia bilang gini, untuk bisa kita mengatasi kelaparan nanti, 7 tahun kelaparan, sebaiknya kita begini aja deh, dia kasih strateginya. Betul gak? Ingat gak Firaun bilang apa? Sekarang aku melihat engkau penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Itu tanda, Firaun melihat tanda atau ciri-ciri dari orang yang penuh dengan roh. Bukan dia bahasa roh. Yusuf tidak berbahasa roh di hadapan Firaun. Ciri-ciri yang dilihat oleh Firaun adalah apa? Orang ini berhikmat. Ya enggak? Daniel pun seperti itu kan, ketika dia datang kepada raja untuk menerjemahkan salah satu mimpinya, dan raja itu bilangin, wah sekarang aku tahu bahwa engkau punya penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Ciri-ciri yang dilihat raja bukan karena nih orang itu berbahasa roh. Ciri-cirinya adalah dia ini ternyata penuh dengan hikmat, dia penuh dengan pengetahuan. Itu bedanya. Di Yahudi, pengetahuan itu orang berpikir, wah dia terlalu mikir lah, dia terlalu otak lah, dia terlalu, kalau iman tuh ya matiin aja otaknya, iman aja. Roh Tuhan, Roh Kudus, kalau ada di kita justru tandanya itu dia punya hikmat. Kalau kita mati-matiin itu justru roh apa ya? Saya nggak tahu. Paham ya maksudnya? Itu harus hati-hati sekali. Roh Kudus itu jangan sembarangan bilang saya penuh dengan Roh Kudus gitu loh. Tandanya harus dilihat. Ya, ini kalau kita sekarang tahu Mesias itu, kalau kita tahu Tuhan itu seperti itu, harusnya kita tahu Mesias itu pasti bukanlah makhluk yang tamei. Tahu tamei artinya? Tamei itu najis ya, tamei ya. Najis atau kotor, unclean gitu kan.
Nggak mungkin lah makhluk yang tamai. Dia pasti makhluk yang tohu wabohu. Nggak mungkin dia kayak makhluk kura-kura yang hidup di dunia, benar nggak? Nggak mungkin lah. Pasti dia makhluk yang kudus, yang tidak tamai. Dan dia pasti meneruskan pekerjaan Tuhan, yaitu membangun dunia, memisah-misahkan, terus menegakkan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu adalah dasar untuk orang bisa memisah-misahkan sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan standar penciptaan Tuhan. Mesias nggak mungkin datang dan bilang, lupakan hukum Taurat, ayo kita berpesta pora. Nggak, justru dia datang untuk menegakkan. Kemarin dia mengatakan seperti itu kan. Kita bisa baca, itu ada di mana ya? Yehezkiel 37:24-25 dikatakan begini, maka hambaku Daud di sini, latar belakang dulu. Yehezkiel 37 menceritakan tentang satu nubuatan, penglihatan yang dikasih lihat oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Dia ngelihat ada tulang-tulang kering di lembah, ya kan? Terus dia melihat bahwa tulang-tulang kering suatu saat ini akan menjadi, dia akan bangkit dan menjadi tentara-tentara yang kuat. Dia mau menunjukkan bahwa nanti generasi-generasi yang kayaknya terhilang entah di mana-mana, generasi Israel yang terhilang entah di mana-mana, mereka akan bangkit dan kembali, dia menjadi tentara-tentara yang kuat. Dan ini yang sedang terjadi sekarang, keturunan-keturunan Yahudi yang tersebar di sana kemari, di mana-mana, yang tadinya terhilang di antara bangsa-bangsa dan di antara agama-agama, tahu-tahu mereka bangkit. Seperti apa ya? Dikasih daging, dikasih roh, langsung loh, tulang-tulang kering langsung bangkit jadi manusia. Dan mereka inilah yang menjadi tentara Tuhan. Dia ngajarin yang lain-lain. Ini yang sedang terjadi di zaman kita ini. Dan di 37 dikatakan bahwa nanti tulang-tulang kering itu begitu mereka sudah bangkit, maka Mesiasku, atau di situ disebut sebagai hambaku Daud, bukan berarti hamba yang sudah mati itu, tapi keturunan Daud, yaitu Mesias ben David. Mesias, hambaku Daud itu, dia akan menjadi raja mereka, raja dari tulang-tulang kering yang udah bangkit ini. Dan mereka bilang, dia bilang, dan mereka ini, orang tulang-tulang kering ini yang udah hidup, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ini berbicara apa? Torah. Ini orang bilang, ini ya Yehezkiel mengatakan bahwa kalau nanti si Mesias datang, Torah balik. Torah itu akan dikerjakan, akan dilaksanakan, bukan dibuang, bukan dilupakan. Ketika Mesias datang, justru seluruh bumi mulai dari Israel dipenuhi dengan pengetahuan Taurat, dipenuhi dengan orang-orang yang mau menjalankan Taurat, mau menjalankan hukum dalam tanda petik. Ya. Terus mereka bilang di sini hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Artinya Mesias itu, kalau ada seorang yang mengatakan kepada bangsa Yahudi datang dan bilang Mesias itu sudah datang, dia udah penuhi Taurat, dia sudah membebaskan kamu dari hukum, dan kamu gak perlu melakukan itu lagi. Kira-kira bangsa Yahudi akan seperti apa ya? Mereka nyambung ya. Pasti gak akan terima. Mizmor le David Hashem